Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Arawi dengan NIM 40030520650650073. Saya berasal dari konsentrasi Jalan Jembatan, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah soal UAS Mekanika Rekayasa 3 seperti yang telah tampil pada layar. Selamat menonton. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung bagi yang menonton ya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal UAS Mekanika Rekayasa 3, yang mana ini soal UAS ditujukan kepada kami, anak kelas Jalan Jembatan Teknik Sipil Arsi Angkatan 20. Jadi saya dapat soalnya seperti ini. Nah, yang ditugaskan itu ialah hitung dan gambarkan bidang D, M, dan N dengan menggunakan metode cross. Jadi yang pertama itu, di sini saya memakai dua aplikasi ya. Kalau gambar itu memakai AutoCAD dan perhitungannya memakai Excel. Karena nanti kalau dari perhitungan manual takutnya pas uji kontrol itu tidak dapat nol begitu ya. Jadi banyak yang akan diubah. Jika Excel kan bisa dengan kembali menginputkan angka saja. Baik, di sini saya pindahkan dulu gambarnya dari soal ke CAD-nya. Jadi kurang lebih gambar gayanya seperti ini. Sekarang langsung masuk ke perhitungan. Di sini yang pertama kita bikin diketahui dulu. Dari gambar kita yang diketahui itu apa-apa aja, di sini telah saya cantumkan. Nah, selanjutnya barulah kita menentukan koefisien faktor distribusi, yaitu ada kekakuan jepit-jepit dan ada kekakuan jepit sendi. Baik, yang pertama kita akan menghitung di buhul B ya, buhul B. Jadi kita hitung pertama tuh kekakuan BA. BA ini lengannya 3. Jadi dengan memasukkan rumus 4EI per L, 4EI per 3, didapatlah kekakuan BA itu 1,33. Selanjutnya kekakuan BC sama, yaitu dari B ke C, yaitu dari 3,7 ditambah 2, dapatnya ialah 5,7. Jadi terdapat kekakuan BC-nya itu 0,702. Nah, faktor distribusi BA-nya yaitu kekakuan BA dibagi kekakuan BA ditambah kekakuan BC, didapat 0,655. Begitu juga dengan faktor distribusi BC. Dilakukan hal yang sama, yaitu kekakuan BC dibagi kekakuan BA ditambah kekakuan BC, didapat 0,345. Begitu juga perhitungannya dengan buhul C ya, kurang lebih perhitungannya sama, cuman nanti dilihat lagi aja itu L-nya dipakai yang berapa. Selanjutnya barulah kita menentukan momen primer. Jadi momen primer ini yaitu per lengan. Jadi di sini ada tumpuan. Jadi kita hitungnya per tumpuan. Pertama itu batang AB. Batang AB itu kita menghitung di A dulu. Di A, yaitu negatif P1 berarti negatif 3,3 dikali B kuadrat dibagi L kuadrat dikali A, didapatlah hasilnya min 1,467 TM. Selanjutnya MBA dilakukan hal yang sama, yaitu P1 karena dia udah beda arah ya dengan A tadi, dikali A kuadrat dikali B. Di sini sebenarnya ada pembagian lagi, pembagian L kuadrat, cuman di sini kelupaan tadi ya nulisnya. Jadi ada ya di sini L kuadrat seperti ini. Jadi didapat hasilnya 0,733 TM. Selanjutnya kita menghitung di batang BC, B ke C. Dari B ke C ini pertama kita menghitung dulu MCB. MCB itu rumusnya Q1 dikali L kuadrat dibagi L-nya ya, yang 12 ini L-nya, ditambah yang 12 ini bukan L tapi ketetapan. Jadi yang 12 ini ketetapan dari rumus, ditambah P2 dikali B dikali A kuadrat per L kuadrat. Ini yang baru ada L-nya. Jadi tinggal kita masukkan angkanya, Q1 nya 5, L-nya 5,7, nanti ini dikuadratkan dibagi 12, ditambah P2 kita 20T dikali 2
dikali 3,7 kuadrat. Ini 3,7 kuadratnya dibagi per panjangnya 5,7 kuadrat. Didapatlah hasilnya 30,392 TM. MBC dapat dicari dengan min Q1 dikali L kuadrat per 12. 12 ini rumus ya, seperti yang di atas rumus, dikurang P2 dikali A dikali B kuadrat per L kuadrat. Jadi setelah kita masukkan angkanya dan melakukan perhitungan, didapatlah minus 22,648 TM. Selanjutnya batang CD. Pertama kita menghitung dulu di momen CD-nya, yaitu min Q2. Q2 itu yang ini ya, 17 TM dikali L2 panjangnya dibagi 8. Jadi didapat nanti hasilnya itu minus 23,141 TM. Dan MDC itu karena tidak ada gaya, hanya ada Q dan tidak ada tekanan, makanya rumusnya itu maksudnya itu bisa kita mencarinya dengan meminkan dari MCD, karena itu tuh ada lawan gaya ya, nanti kalau ada perlawanan gaya kan dapatnya 0 momennya. Jadi di situ bisa kita masukkan min MCD. Jadi dari minus 23 dikali min lagi jadinya positif 23141. Setelah itu tinggal kita masukkan ya ke tabel cross yang telah kita bikin. Nah, dari tabel cross ini nanti itu diambil yang ini, M ujung dan M akhir. Kedua ini masuk hitungan ya nanti. Nah, habis dari tabel cross, langsung kita masuk ke reaksi tumpuan. Kita menghitung dulu ya di reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan ini per keseluruhan. Jadi dari MAB, MBA yang kita dapat tadi itu menjadi bahan nantinya kita menghitung ke reaksi tumpuannya. Pertama, kita menghitung di buhul B dulu ya. Buhul B sama dengan 0. RAV itu terjadi di A dikali lengannya 3, 1 tambah 2 dikurang MAB dikurang P1 dikali lengannya. P1 ini ya, P1 ini dikali lengannya 2 ditambah MBA. MBA itu momen di A nya, momen di B nya sama dengan MAB ya, momennya sama dengan 0. Setelah kita lakukan perhitungan, maka didapat RAV nya minus 0,911 T. Ini RAV. Selanjutnya kita sigma MA sama dengan 0 untuk mencari RBV. Nanti dilakukan hal yang sama, didapat RBV nya itu 4,211 T. Nah, setelah didapat RAV dan RBV, apakah ini udah pasti benar begitu? Ya, belum tentu tidak. Makanya di situ kita melakukan kontrol dulu, yaitu kontrol gaya vertikalnya. Kontrol gaya vertikal sama dengan 0, yaitu RAV ditambah RBV dikurang gaya yang ada. Gaya yang ada tuh cuman ini ya, P1 dikurang P1 sama dengan 0. Jadi setelah kita masukkan dan kita kurangkan dengan gaya yang ada, hasilnya sama dengan 0. Maka jika telah mencapai 0 sama dengan 0, berarti perhitungan kita yang awal itu udah benar. Selanjutnya di batang BC kita lakukan hal yang sama, kita menghitungnya dengan cara yang masih sama ya, per sektor. Nah, dari perhitungan ini didapat nanti RBV nya berapa dan RCV nya berapa. RCV itu di sini ya letaknya. Nah, kalau di sini tuh beda. Di sini tuh ada P2 dan Q1, jadi ada gayanya. Maka di sigma KV-nya kita menghitungnya lebih dalam lagi ya. Maksudnya ada dua gaya yang menghimpit batang itu. Jadi kita hitung. Jadi dari RBV ditambah RCV dikurang dengan gaya yang ada P dan Q, dikurang P dan Q. Nah, setelah dilakukan perhitungan ini dapat 0. Nah, maka jika hasilnya sudah 0, berarti perhitungan kita tadi sudah benar. Nah, ini yang perlu dipastikan sampai 0. Karena jika tidak sampai 0, berarti masih ada perhitungannya yang salah. Selanjutnya ke batang CD. CD masih sama dengan cara dari AB, BC ya, masih sama. Cuman di batang CD ini P-nya nggak ada, jadi gayanya cuman dari Q
key 3 apa key 2 ya, key-nya cuma ada 2 dari key 2. Jadi nanti di sigma KV nya ada RCV dan RDV dikurang key 2 jadi hasilnya itu setelah dilakukan perhitungan juga didapat 0 ya, 0. Ini dikurang ini dapat 0 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 seperti biasa berarti hitungan kita sudah benar atau memenuhi syarat. Selanjutnya dari perhitungan kita tadi, perhitungan yang banyak ini, kita lakukan rekapitulasi biar nanti memudahkan ke perhitungan selanjutnya. Nah, setelah kita lakukan rekapitulasi, bisa nih kita masuk ke bagian selanjutnya. Oh iya, ini tuh kalau bisa diberi tanda aja ya, biar nanti itu memudahkan kita ke langkah selanjutnya. Misalnya kalau aku beri tanda warna kuning ya, salah, sini maksudnya. Nah gitu. Nah, setelah itu baru kita menghitung gaya lintang. Nah, pas menghitung gaya lintang ini kita langsung aja kali ya. Kita langsung aja memasukkannya ke gambar biar nanti pengerjaannya bisa sekalian gitu. Nah, pertama kita ngitung gaya lintang AB dari A, mana gambarnya? Dari A ke B ya, batang AB. Batang AB itu DA kirinya karena belum ada gaya itu 0 ya. DA kanannya telah ada RAV tadi, RAV dari bawah telah ada RAV, jadi RAV kita min 0,911. Nah, di sini ada RAV-nya min 0,911. Jadi langsung kita masukkan ya, kita coba min ke bawah 0,9 0,911. Nah, ini gaya dari RAV. Selanjutnya DE kiri, DE itu di sini ya, yang ini yang ada P-nya. DE kiri itu sama dengan DA kanan, jadi didapat masih 0,911. Nah, DE kanan sama dengan DE kiri dikurang P1. P1 itu karena tadi ada gaya di P1 ini. Setelah dikurangkan didapat hasilnya itu minus 4,211. Kita garis lagi, berarti di sini ya, 4,211. Seperti biasa, kalau dapat diberi tanda biar nanti nggak pusing-pusing kita mencari perhitungannya. Nah, setelah itu masuk ke B di titik B. DB kiri sama dengan DE kanan, berarti masih sama, minus 4,211 T. DB kanannya berarti DB kiri ditambah RBV, karena tadi ada RBV yang arahnya ke atas. Nah, minus 4,211 ditambah RBV kita 22,068, didapat hasilnya 17,858. Kalau dia positif berarti gayanya ke atas garis. Ya, kita tarik langsung 17,858. Nah, sudah ada gaya ya. Wah, gayanya cukup tinggi ya. Nah, selanjutnya pindah ke batang BC. BC itu dari sini ke sini. BC itu dari sini ke sini ya. Ini P2 yang ini F. Jadi BC-nya itu karena ini ada key-nya itu berbentuk persegi panjang ya, maka di situ kita menghitungnya per segmen. Misalnya kita menghitungnya per 1 meter atau per 0,5 meter, terserah kita mau menghitungnya berapa, jelas per segmen. Nah, di sini aku ngitungnya itu per 1 meter.
segmennya. Jadi pertama kita cari Q besarnya dulu. Q besarnya ialah Q1 dikali X. X ini nanti jaraknya, segmennya kita mau bagi berapa. Nah, didapat Q1 nya itu 18,5 dan Q2 nya itu 10. Jadi Q1 tuh yang di sini, Q2 tuh yang di sini nanti. Q besar maksudnya ya, bukan Q kecil ini, beda. Nah, pertama dari batang BF dulu. BF sampai P2. Dari BF itu berarti sampai 3,7 ya. Berarti kalau kita bagi per 1 cm berarti ada 3 segmen ditambah 0,7 cm. Berarti di sini kita ngitungnya dari X0, X1, X2, X3 dan X3,7. X0-nya itu harus sama ya dengan batang BF-nya. Batang BF ini DB kanan, BF itu pasti sama. Karena dia masih berada di titik yang sama. Kita kasih tanda aja. Nah, setelah itu di 1 meter pertama dia itu mendapat gaya 12,858. Langsung kita kasih gambar ya. Tarik ke sini dulu 1 meter biar presisi. Baru tarik ke atasnya 12,858. Nah, selanjutnya di 2 meternya di X2 nya didapat yaitu 7,858. Kita tarik lagi garisnya 1 langsung ke atas 7,858. Nah, sampai sini ya gayanya. Terus yang di X3 nya dapat 2,858. Kita tarik lagi 1 meter. Ini sudutnya harus 0 ya. Baru ke atasnya itu 2,858. Nah di X berarti X selanjutnya itu 0,7 ya jaraknya, berarti ibaratnya di luar ini tuh 0,7 nya lagi, nggak sampai 1 meternya. Berarti di sinilah di F persis, di F nya 3,7 didapat minus 0,642. Langsung kita masukkan gayanya 0,642. Nah, terlalu tipis ya garisnya, terlalu mendekati ke garis bantu ya, karena kecil ya gayanya 0,42 kan. Nah, berarti kita sudah menghitung sampai F ya. Selanjutnya kita menghitung di Q besar 2 di sini. Q besar 2 berarti dari DF ke C kan, batang FC. Nah, kita ngitung DF kiri. DF kiri itu berarti masih sama ya dengan ini terakhir. Oh ya, ini kita kasih itu dulu tanda biar nanti kita kalau mencari lagi itu tidak lupa di mana letaknya. Nah, DF kiri itu harus sama dengan X 3,7 karena dia berada di titik yang sama. Jadi 0,642. Ini dari perhitungannya harus sama ya. Kalau nggak sama berarti tadi ada kekeliruan berarti di perhitungan. Nah, di DF kanan berarti kan ada P ya, P2 ini 20 ton ini. Maka DF kiri dikurang P2 didapat minus 20,642. Nah, karena ini sifatnya ada beban Q bukan hanya batang. Jadi kita belum bisa otomatis menginputkan. Kita harus mencari per segmen dulu. Misalnya kayak tadi itu segmen kita 1 meter gitu. Kalau di sini cuman lengkapnya itu cuma 2 meter. Jadi bisa jadi kita memasukkan segmennya 0,5 meter, kayak setengah meter gitu segmennya. Jadi seperti melakukan hal yang sama, kita cari perumusannya dulu, didapat hasilnya itu minus 20,642 dikurang 5x. Nah, dari perhitungan ini baru kita masukkan ke titik tinjaunya, DX0 20,642. Nah, ini mereka 1, 2 itu tuh berada di titik yang sama. Jadi harus kita
sinkronkan. Kalau udah sinkron berarti udah benar. Kita kasih tanda lagi ya, biar nanti nggak kehilangan. Nah, 20 minus 20,642. Wah, ini makin jauh ya ke bawah. 20,642. Nah, waduh, jauh sekali. Selanjutnya di X 0,5. Wah, ini per 0,5 setengah meter. Didapat 23 minus 23,142. Waduh, tambah jauh. Ya, kita kasih ke sini dulu 0,5 tadi kan. Baru ke bawahnya 23,142. Tambah jauh berarti. Nah, tambah jauh. Setelah itu di X 1 meternya didapat 25 tambah jauh lagi. 25. Koma 642. Nah, setelah 25 ke X 1,5 nya didapat minus 28. 0,5 28,142. Nah, di titik ini, di titik X2 nya didapat 30,642. Nah, ini gaya lintangnya bidang D. Setelah itu kita di titik B udah, berarti titik B udah sampai ini ya. Jadi kita hitung DC kiri. DC kiri ini otomatis sama dengan ini DF kanan di segmen ke 2 meter karena mereka di titik yang sama. Jadi dapat minus 30,642. Ini seperti biasa kita kasih tanda. Ini juga. Selanjutnya masih di titik yang sama itu ya. Kan tadi ada gaya RCV. Karena dia di titik yang sama, belum masuk ke balok ini, karena masih di titik yang sama ada RCV, otomatis kita menginputkan RCV-nya dulu. RCV tadi sebesar 69,126. Jadi setelah kita inputkan, didapat DC kanannya yaitu sejumlah 38,484. Ini positif ya, 38-nya. Jadi langsung kita tarik garis dari sini sebesar 38,484. Nah, masih di titik yang sama. Setelah itu baru kita menghitung batang CD, batang selanjutnya ya ini CD yang ada baloknya lagi. Batang CD ini karena dia ada key yang berbentuk balok ya, jadi kita ngitungnya per segmen seperti tadi. Nah, di sini aku netapin segmennya itu per 1 meter. Per 1 meter. Pertama kita cari key besarnya dulu, key 3. Didapat key X-nya itu 38,484 dikali 17X. Jadi selanjutnya kita kembali hitung per segmen. Di sini aku ngitungnya per 1 meter. Pertama itu 38, berarti ini harus sama dengan ini. Sama kan, berarti sudah benar. Nih. Selanjutnya per meternya 1, 2, 3, dan 3,3. Langsung saja kita tarik dulu pertama 1 meter, baru ke atasnya 21,484, tarik lagi 1 meter, ke atasnya 4,484, tarik lagi 1 meter, pernah negatif berarti ke bawah, minus 12,516,
baru di titik terakhirnya di titik 3-nya itu minus 17,616. Nah, ini dapatlah gayanya terakhir itu 17,616. Oke. Setelah perhitungan, berarti tadi kita ngitung DD di titik D, titik terakhir. DD kiri itu otomatis sama dengan DC kanan yang ini. Minus 17,16. Nah, setelah itu baru kita ngitung DD kanannya, DD terakhirnya. Dimana tadi itu ada perhitungan RDV. RDV itu gaya ke atas. Karena jumlahnya sama dan RDV arahnya ke atas positif, otomatis DD kiri yang negatif tadi ditambah RDV yang positif, hasilnya akan 0. Ini adalah uji terakhirnya. Jika ini kita dapatkan 0, berarti perhitungan kita tadi sudah benar. Perhitungan di bidang D, gaya lintang. Setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan apa? Langkah selanjutnya yaitu kita menyatukan titik-titik per bidang ini, bidang D tadi. Yuk kita satukan ya. Ini ke sini, ke puncak ini, puncak ini. Di sini tadi ada titik ya. Oh, ini dia. Ini dia titik yang tadi, yang kecil tadi. Kita hapus dulu aja titik yang ininya. Nah, biar kelihatan. Nah, itu tadi garis lurus gaya F dari sini ke sini, ke sini, sini, dan dari sini. Di sini tadi ada gaya baliknya ya, gaya ke atasnya sampai ke puncak ini. Nah, ini gaya bidang D-nya. Jadi dari gambar kita ini dapat gaya bidang D-nya seperti ini dari perhitungannya. Dari perhitungan kita di gaya lintang bidang D seperti ini. Selanjutnya kita menghitung di momen, menghitung di bidang N. Coba kita copy dulu ukurannya biar kita nantinya nggak susah-susah membuat. Nah, kalau M ini momen ya, momen secara umum, beda dengan momen yang di awal tadi, beda. Ini momen secara umum. Pertama batang AB. Di batang AB. Pada titik A itu tadi sudah ada gaya RAV. Jadi dia tuh otomatis sudah punya gaya sebesar minus 5,665. Langsung saja ya kita masukkan gambarnya. Kalau minus dia berarti ke bawah 5,665. Oke. Bukan, ternyata bidang M itu beda dengan bidang D. Bidang M itu minusnya arahnya ke atas ya. Jadi perlu kita ketahui arah M itu minusnya ke atas. Kita ulangi lagi. lima 5,665. Selanjutnya kita lanjutkan perhitungan ke ME. ME itu letaknya di sini, di P. ME kan ditambah RAV dikali 1.
Jadi MA minus 5,005 ditambah RAV kita minus 0,911, jadi didapat minus 6,576. Kembali kita garis. Enam koma 76. Setelah itu baru kita menghitung di B. Di B itu MA ditambah RAV dikali 3, karena jarak RAV ke ini 3 ya. Dikurang P1 kali 2, L-nya 2 dari P1. Jadi setelah kita menginputkan dan menghitung, didapat hasilnya itu minus 14,997. Jadi dari sini didapat 14,997. Nah, ini dia gayanya. Selanjutnya kita menghitung batang BC. Karena BC ini ada baloknya ya, berarti kita menghitung tadi per segmen, per titik. Nah, kita mencari key besar dulu, baru kita mencari momen X-nya, kita ngambilnya di titik berapa gitu, momen X itu. Nah, setelah itu kita masukkan, dilakukan perhitungan. Nanti ini tinggal masukin panjangnya. Ini tuh dari perhitungan ini ya. Nanti ada X kan. X itu dimasukin lengannya. 0, 1, 2, 3 dan 3,7 yang terakhir. Nah, untuk titik yang pertama itu dapat 14,997, pasti sama dengan ini. Sama. Karena mereka di titik yang sama. Selanjutnya didapat, ini udah menuju positif 0,361. Berarti sini kita ngambil 1 meter pertama positif 0,361. Setelah itu di X2 nya didapat 10, 7, 18. Setelah itu X3 ini 16, 076. Setelah itu di 3,7 nya, 3,7 berarti di sini ya, 16 dan 52. Nah, ini gayanya. Selanjutnya dari F ke ini C ya, dari F ke C kita hitung. Kanan B kan ada 2 tadi, 2. Nah, ini lengannya cuma 2, berarti cara mudahnya kita ngambilnya ke itu 0,5 biar segmennya lebih banyak. Nah, dilakukan perhitungan awal. Ini perhitungannya sama kayak tadi ya, nanti dimasukin aja lengannya berapa dan jumlah RBV nya itu berapa, baru masuk ke M0 nya pasti sama yang ini karena mereka di titik yang sama lagi. Selanjutnya 0,5 meter pertamanya didapat nilai 5,906. Sini 0,5, 5,906. Nah, di 1 meter pertamanya udah kembali negatif ini, kembali negatif, salah, 0,5 udah kembali negatif 6. Sudah itu kembali negatif 19,737. Di MX 1,5 nya itu 19,737.
Selanjutnya di 2 meternya itu berarti presisi di sini dapat 34,433. Oke. Selanjutnya kita hitung MC. MC itu M di titik C, momen di titik C. Di titik C ini otomatis sama dengan MB di titik kedua karena mereka berada di titik yang sama. Jadi setelah dihitung, ini harus jumlahnya harus sama ya. Ini sama ini jumlahnya harus sama. Nah, setelah menghitung itu, bisa kita lanjut ke batang CD, batang terakhir, batang CD. Batang CD ini masih sama, masih berbentuk balok ya. Jadi kita menghitungnya per segmen lagi. Kita cari Q besar, Q2 dikali X, Q2 nya 17 dikali X ini nanti lengannya. MX, momen lengan X ini mau kita ambil untuk segmennya nanti. Itu kita lakukan perhitungan dulu dari MC, RCV, QX dan 0,5. Ini tuh adalah gaya yang bekerja ya. X ini nanti lengannya pada jarak keberapa itu maksudnya. Nah, selanjutnya sebentar. Oh, ini ada yang salah ya. Misalnya ini X1, X2, X3, X3. Nah, ini kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit kesalahan di X-nya. Terakhir itu X3,3. Tadi itu ada X4. Itu nggak ada ya. Jadi di X3,3 kembali diinputkan, X-nya diganti dengan 3,3. Maka didapat hasilnya itu ialah 0 ton meter. Nah, didapat ini 0 itu ketika kita mendapatkan 0 berarti M di titik D nya itu juga otomatis 0 dong, karena mereka di titik yang sama. Nah, ini setelah ini 0 seperti biasa, berarti hitungan kita sudah memenuhi. Selanjutnya kita buatkan gambarnya ya. Ini tadi sama dengan yang di atas. Selanjutnya minus 4,449, tarik 1 meter. Selanjutnya positif 8,536. Selanjutnya positif 4,2. Selanjutnya 0 TM. 0 TM berarti kembali ke titik 0. Nah, seperti biasa, kalau udah seperti ini berarti tinggal kita menggabungkan garis. Ini kita gabungkan ke sini, sini, ini. Ini di titik 0. Nah, ini adalah gaya bidang N. Oke, bagian terakhir itu ialah bidang N ya, bidang N. Nah, ini karena kita itu sifatnya kaku, jadi bidang N-nya itu nggak ada gaya. Jadi ibaratnya nanti di sini 0, di sini 0. Jadi bidang N itu cuman garis lintangnya aja.
ujungnya 0, ujungnya 0. Oke, sekian. Berarti sudah ada 3 perhitungan dan 3 buah gambar gaya. Ini D dan ini M, ini N. Kurang lebih sekian video penjawaban kalian. Jawaban dari ini gayanya. Sekian perhitungan singkat atau penyelesaian singkat dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Dan jika nanti penonton menemukan kesalahan, bisa kirim kolom komentar biar videonya bisa kita perbaiki lagi untuk kepentingan bersama juga. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan